Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Mir'atu Sani Fadilah dengan NIM saya 24102047. Saya dari program studi S1 Informatika ITSK Rumah Sakit Dr. Supraon Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang proyek saya yang telah saya kerjakan dengan kelompok saya yang beranggotakan Alivia, Erika, Katarina, Bagus, Makfiro, Dio, dan saya sendiri. Proyek yang kami kerjakan adalah Sistem Informasi Akademik Polkisma atau SIAKAD Polkisma. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih Polkisma itu apa? Jadi Polkisma itu merupakan singkatan dari Politeknik Pakis Malang, yaitu sebuah institusi pendidikan tinggi vokasi. SIAKAD Polkisma ini juga merupakan sebuah platform digital yang dikembangkan untuk mendukung pengelolaan dan pelayanan akademik di lingkungan Politeknik Pakis Malang. Sistem ini juga dirancang untuk memberikan akses terintegrasi kepada seluruh aktivitas akademik, khususnya kepada dosen dan mahasiswa, dalam mengelola data serta memperoleh informasi akademik secara cepat, akurat, dan transparan. Melalui SIAKAD Polkisma ini, dosen dapat mengelola data perkuliahan, penilaian, serta aktivitas akademik lainnya. Sementara itu, mahasiswa dapat mengakses informasi terkait jadwal perkuliahan, jadwal kelas, hasil studi, dan administrasi akademik secara mandiri. Dengan penerapan sistem ini, diharapkan proses akademik di Politeknik Pakis Malang dapat berjalan efektif dan efisien, serta mendukung transformasi digital menuju institusi tata kelola pendidikan yang modern dan berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit isi dan fitur yang terdapat pada SIAKAD Polkisma. Pada halaman ini, admin hanya perlu memasukkan username dan password yang sudah terdaftar. Kemudian, klik masuk dashboard dan akan masuk di halaman utama. Di halaman ini ada beberapa fitur yaitu data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah, kelola KRS, dan kelola jadwal. Di data mahasiswa dapat melihat beberapa mahasiswa yang sudah terdaftar di dalam sistem SIAKAD. Informasinya seperti NIM, nama, email, nomor telepon, tahun masuk. Jika ingin menambahkan data mahasiswa baru, dapat diklik tambah mahasiswa baru, kemudian mengisi NIM, kemudian email, nama lengkap, dan nomor telepon, kemudian jurusan. Setelah itu klik simpan dan data akan tersimpan otomatis di dalam sistem SIAKAD. Selanjutnya di data dosen. Di data dosen ini untuk mengelola data dosen yang ada di dalam sistem. Jika ingin menambahkan dosen baru, sama seperti data mahasiswa, klik tambah dosen baru, mengisi NIP, email, nama lengkap, kemudian mengisi nomor telepon dosen. Jika sudah, klik simpan dan data akan otomatis tersimpan di dalam SIAKAD. Selanjutnya, data mata kuliah. Di menu ini, itu dapat digunakan untuk mengelola seluruh mata kuliah yang tersedia pada setiap jurusan. Untuk menambah mata kuliah, admin dapat mengisi data seperti kode mata kuliah, kemudian mengisi SKS, dan nama mata kuliah. Setelah itu, memilih jurusan untuk mata kuliah tersebut. Jika sudah, bisa klik simpan dan data akan otomatis tersimpan di dalam SIAKAD.
Kemudian kelola KRS mahasiswa. Di sini admin dapat melihat mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada setiap semesternya. Admin juga dapat memastikan bahwa jumlah SKS yang diambil oleh mahasiswa sudah sesuai dengan ketentuan akademik. Kemudian kelola jadwal mata kuliah. Menu ini sangat penting karena digunakan untuk mengatur jadwal perkuliahan yang akan dijalankan pada setiap semesternya. Jika sudah, lakukan logout karena ini sangat penting untuk menjaga keamanan data akademik, terutama jika sistem digunakan pada perangkat bersama. Setelah itu kita masuk video kedua, yaitu SIAKAD Politeknik Pakis Malang. Kita masuk sebagai dosen dengan cara masukkan NIP dan kata sandi pada kolom yang tersedia. Jika sudah, klik tombol masuk. Setelah itu, diarahkan ke halaman beranda yang menampilkan ringkasan mata kuliah dan jadwal mengajar. Fitur yang paling penting yaitu pengisian nilai. Dosen dapat memilih mata kuliah yang diinginkan, misalnya algoritma dan pemrograman. Di sini dapat memasukkan nilai angka mahasiswa dan sistem akan otomatis mengubah nilai angka tersebut menjadi huruf sesuai dengan standar yang berlaku. Jika sudah mengisi semua, klik simpan nilai dan muncul notifikasi hijau jika berhasil. Selain itu juga ada fitur filter jadwal yang sangat membantu dosen untuk memantau jadwal dosen berdasarkan hari atau semesternya. Di fitur mata kuliah, dosen dapat memantau seluruh mata kuliah yang sedang diampu. Kemudian, di biodata dosen juga dapat sebagai pusat informasi pribadi dan profesional tenaga pengajar. Sekarang beralih ke mahasiswa. Login menggunakan NIM dan password, kemudian klik masuk. Kita bisa dapat melihat pencapaian akademik mahasiswa di halaman utama dengan munculnya IPK, total SKS, dan semester. Mahasiswa juga dapat melihat pesan dan jadwal setiap mata kuliah dan mengecek kotak masuk pesan untuk informasi terbaru dari kampus. Semua informasi akademik ada di dalam satu genggaman. Kemudian pindah di mata kuliah. Di sini mahasiswa dapat melihat daftar mata kuliah yang sedang ditempuh dan semester berjalan. Dan filternya juga seperti hari dan semester dengan menunjukkan data hari, jam mata kuliah, kode mata kuliah. Kemudian kita masuk ke halaman biodata mahasiswa. Menu ini adalah pusat identitas akademik mahasiswa. Semua informasi terekam secara lengkap dan resmi, mulai dari nama lengkap, NIM, tempat tanggal lahir, hingga data kontak yang aktif. Jika sudah, jangan lupa untuk selalu melakukan logout untuk menjaga keamanan bersama. Oke, selanjutnya mari kita intip sedikit ke dapur atau bagian belakang dari sistem Polkisma ini, yaitu database. Sistem SIAKAD Politeknik Pakis Malang ini dibangun dengan struktur database yang saling terintegrasi untuk memastikan data tersimpan dengan aman dan akurat. Di sini kita memiliki beberapa tabel utama, ada tabel dosen, ada tabel mahasiswa, serta tabel user yang mengatur hak akses login mereka ke dalam sistem. Kemudian inti dari sistem ini adalah pada tabel mata kuliah dan tabel nilai. Kedua tabel ini saling berelasi, jadi saat dosen menginput nilai di tampilan depan, data tersebut akan dikirim dan disimpan ke tabel nilai yang secara otomatis terhubung dengan ID mahasiswa dan kode mata kuliah yang sesuai.
Dengan struktur database yang rapi seperti ini, resiko data ganda atau kesalahan input dapat diminimalisir. Semua perubahan mulai dari profil hingga nilai akan langsung terupdate secara real-time di seluruh sistem. Di dalam database ini, kontribusi saya adalah merancang tabel dari awal serta melakukan penginputan data secara manual ke dalam sistem database ini. Di sini saya telah membuat beberapa menu tabel utama. Ada tabel dosen yang menyimpan identitas pengajar, tabel mahasiswa untuk data pribadi mahasiswa, serta tabel user yang saya fungsikan untuk mengatur hak akses login mereka ke dalam sistem. Saya juga memastikan setiap tipe data dalam tabel ini sesuai agar tidak terjadi error saat aplikasi dijalankan. Oke, video selanjutnya beralih ke desain UI UX dari si akad Polkisma ini. Di halaman login dibuat sederhana dan jelas agar pengguna tidak mengalami kebingungan saat pertama kali menggunakan aplikasi. Setelah itu, di dashboard juga berisi menu utama yang memudahkan mahasiswa dan dosen untuk mengakses berbagai fitur akademik. Tata letak juga disusun secara rapi agar pengguna dapat menemukan fitur yang dibutuhkan dengan cepat. Desain KRS di Figma ini juga membantu mahasiswa memahami alur pengisian KRS dengan lebih jelas sehingga meminimalkan kesalahan saat memilih mata kuliah. Dari desain si akad Polkisma ini memberikan gambaran visual sistem sebelum dikembangkan menjadi aplikasi nyata dan memudahkan evaluasi dan perbaikan tampilan sejak awal.